dongeng, dan legenda. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakek miskin bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Istrinya telah lama meninggal dunia, meninggalkan si kakek dengan perasaan sedih dan khawatir akan nasib anaknya. Si kakek merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan tidak memiliki apapun untuk diwariskan kepada anaknya selain ilmu yang ia dapatkan dari gurunya dulu. Akhirnya, si kakek memanggil anaknya dan berkata, "Nak, kemarilah. Ayah akan mewariskan ilmu kepadamu. Hafalkanlah aji-aji yang akan aku ajarkan kepadamu. Kelak aji-aji ini akan memberikan kemuliaan kepadamu. Bunyi aji-aji itu adalah, hai hai aku sudah tahu." Si kakek kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah merasa tidak akan lama lagi hidup di dunia. Mendengar perkataan bapaknya, si anak kemudian menangis. 3 hari kemudian, si kakek meninggal dunia. Anaknya merasa sedih karena ia kini menjadi yatim piatu. Untuk menghilangkan kesedihannya, si anak memutuskan untuk merantau ke ibu kota kerajaan. Sepanjang perjalanan, ia terus merapalkan aji-aji yang diajarkan oleh ayahnya. Ia tetap melaksanakan nasihat ayahnya, walaupun ia tidak tahu kegunaan aji-aji tersebut. Akhirnya, ia berhasil tiba di ibu kota kerajaan. Setibanya di sana, ia merasa sangat lelah dan perutnya terasa lapar. Ia mencoba meminta-minta makanan dan minuman kepada siapapun yang ditemuinya, namun tidak ada seorang pun yang memberinya. Merasa sangat lelah, si anak kemudian duduk beristirahat di depan seorang tukang cukur yang tengah mencukur seseorang. Tanpa diketahuinya, si tukang cukur sebenarnya tengah mencukur raja. Merasa lapar, dahaga, dan lelah, si anak kemudian teringat nasihat ayahnya. Ia kemudian membacakan aji-aji, "Hai hai, aku sudah tahu." Mendengar kata-kata si anak tersebut, si tukang cukur langsung gemetaran, mukanya mendadak pucat. Si tukang cukur kemudian bersujud di hadapan raja dan memohon ampun. "Ampun, Baginda Raja, ampun." "Ada apa kamu memohon ampun?" Raja keheranan. "Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanya orang suruhan. Pati ingin menjadi raja dan menyuruh hamba untuk membunuh Baginda Raja. Tapi nampaknya anak kecil itu mengetahui rencana pembunuhan ini," kata si tukang cukur sambil menunjuk si anak kecil. Sebenarnya, si anak tidak tahu mengenai rencana pembunuhan tersebut karena ia hanya merapalkan aji-aji yang diajarkan ayahnya. Raja merasa terkejut mendengar pengakuan si tukang cukur. Pengawal istana segera mengamankan si tukang cukur ke dalam penjara. Raja kemudian memanggil si anak kecil untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Nak. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Sebagai imbalan, aku akan memberimu hadiah yang banyak." Tidak lama kemudian, si patih diringkus dan diberi hukuman penggal kepala. Demikianlah cerita rakyat dari Jawa Timur mengenai seorang anak yang mematuhi nasihat orang tuanya dan akhirnya mendapatkan kemuliaan serta menyelamatkan raja dari ancaman bahaya. Setelah menerima hadiah dari raja, si anak merasa sangat bersyukur. Hadiah itu sangat banyak, berupa emas, perak, dan juga berbagai harta benda lainnya. Dengan harta itu, ia tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupannya. Namun si anak tetap merasa ada yang kurang. Ia merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih besar, yang bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Si anak kemudian memutuskan untuk tinggal di ibu kota kerajaan dan menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membuka tempat penampungan untuk anak-anak yatim piatu, memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka. Banyak anak-anak yang terbantu oleh kebaikan hatinya. Kebaikan hati si anak menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai mengenal dan menghormatinya. Bahkan, raja pun sering meminta nasihat dari si anak dalam berbagai urusan kerajaan. Raja merasa bahwa si anak memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, meskipun usianya masih muda. Suatu hari, raja memanggil si anak ke istana. Raja berkata, "Nak, aku sangat kagum dengan kebijaksanaan dan kebaikan hatimu. Aku ingin engkau menjadi penasihat kerajaan agar bisa membantu membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat." Si anak merasa terkejut namun juga merasa terhormat atas tawaran tersebut. Ia pun menerima tawaran raja dengan senang hati. Sebagai penasihat kerajaan, si anak bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa kebaikan bagi rakyat. Berkat kerja keras dan kebijaksanaannya, kerajaan menjadi makmur dan damai. Rakyat hidup dalam kesejahteraan dan saling membantu satu sama lain. Si anak menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh semua orang. Meskipun hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, si anak tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengenang nasihat ayahnya dan terus merapalkan aji-aji,
Hai hai, aku sudah tahu. Sebagai tanda rasa syukur dan pengingat akan kebijaksanaan yang diwariskan oleh ayahnya. Akhirnya, si anak hidup bahagia dan dihormati hingga akhir hayatnya. Kisahnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan tentang pentingnya mematuhi nasihat orang tua, kebaikan hati, dan kebijaksanaan.